Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Priyawati, dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ini saya ingin berbagi tentang proses pengajaran mata kuliah pengujian perangkat lunak untuk semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengujian perangkat lunak mempunyai tujuan untuk memahami bagaimana proses pengujian tentang software, baik itu desktop, baik itu Android, dan juga software pada umumnya. Untuk prosesnya, kegiatan pengajaran dilakukan di micro teaching via Zoom, kemudian interaksi dengan mahasiswa, dan ditutup dengan penugasan. Pengujian perangkat lunak mempunyai tujuan yaitu memberikan contoh-contoh bagaimana mahasiswa mampu melakukan pengujian, mengetahui tools-tools yang digunakan, dan juga bisa mengevaluasi setiap perangkat lunak yang dikembangkan sehingga bisa valid atau dinyatakan bisa mempunyai kualitas perangkat lunak yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Dimas Rizky, Mas Bagus, Mas Satria Dita Mahindralta, Mas Fahrizal, Mbak Amanda Risma, Mas Syahid Cahya, dan saya siapa ini? Mungkin dikasih nama ya Mas untuk yang baru join. Baik, saya share screen. Terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya atas kehadirannya hari ini dalam perkuliahan pengenalan pengujian perangkat lunak. Nah, di sini beberapa mahasiswa mungkin sudah mengenal beberapa aplikasi yang sering digunakan. Nah, dalam perkuliahan ini tujuannya adalah membekali mahasiswa untuk bisa memilih menerapkan strategi pengujian. Tujuannya juga selain lebih mengenal aplikasi, adik-adik juga akan menilai bagaimana sih aplikasi yang kita gunakan itu efektif atau tidak. Selain itu, pengujian perangkat lunak itu juga bisa menjadikan evaluasi bagi pengembang apakah aplikasinya itu sudah bisa diterapkan di launching atau diberikan ke pengguna. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan lebih dalam, kita akan melihat beberapa tata tertib perkuliahan di mana kita punya beberapa kondisi kalau pengujian perangkat lunak itu akan sering menggunakan handphone atau laptop, sehingga mohon untuk bisa dijadikan sebagai evaluasi kalau menggunakan laptop ataupun handphone itu hanya diperlukan pada saat kita memahami materi, bukan untuk kepentingan lain seperti itu. Kemudian mohon kerjasamanya dalam satu semester ini kita akan belajar mengenal PPL atau pengujian perangkat lunak sehingga bisa aktif untuk belajar, kemudian aktif untuk explore, dan juga dalam satu semester mengerjakan semua tugas hingga akhir semester. Nah, untuk penilaian, ini ada beberapa yang perlu disepakati sesuai dengan aturan universitas. Kita punya angka dan juga nilai akhir dari perkuliahan. Nah, di sini ada presentasi, itu mungkin sekitar 10%, tugas 20%, UTS dan UAS ini 35%. Tentunya nanti ada beberapa yang perlu dipertimbangkan jika memang itu diperlukan. Baik, kemudian untuk pengumpulan tugas, ini ada beberapa yang perlu adik-adik jadikan sebagai acuan dalam mengumpulkan tugas, dan template-nya diikuti sesuai dengan tugas-tugas yang akan kita berikan. Baik, selanjutnya dalam perkuliahan ini kita punya panduan
atau rencana pembelajaran semester namanya dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak. Ini ada 16 bagian. Tentunya dalam 16 pertemuan itu ada 2 kali ujian, kemudian 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Nah, untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh, kalau adik-adik lihat di sini tentang pengenalan, kemudian dasar-dasar dan bagaimana merancang pengujian dan mengamati bagaimana pengujian dilakukan, ini fokus ke bagian pengujian fungsional atau pengujian perangkat lunak berdasarkan kinerjanya. Kemudian setelah UTS ini ada namanya pengujian yang berfungsi untuk performa atau kualitasnya. Jadi perangkat lunak itu diuji dari hal-hal yang diambil dari luar. Contohnya bagaimana dia bisa mampu mampu tahan dari serangan hacker misalnya, atau tahan terhadap load traffic yang tinggi, atau mungkin ketika kita pengen menguji berapa sih yang mampu ditahan, misalnya website ya, bisa mengakses berapa akun. Nah, itu performa atau kualitas dari perangkat lunak di bagian setelah UTS atau mendekati UAS. Itu perlu adik-adik mungkin mengembangkan kemampuannya dengan menggunakan tools-tools yang ada. Jadi tidak hanya manual testing, manual itu berarti pakai sense kita sebagai manusia untuk menimbang apakah aplikasi ini baik atau enggak, tapi tools-tools itu berarti kita ada tambahan untuk bisa menguji aplikasi itu baik atau enggak. Gitu, ya. Mungkin itu rencana pembelajaran semester, sehingga dari uraian tadi adik-adik bisa menggunakan buku literaturnya. Di sini ada beberapa referensi buku diktat yang memang dijadikan sebagai acuan prodi dalam perkuliahan ini. Di samping itu ada beberapa jurnal yang bisa dijadikan sebagai panduan, gitu ya. Baik. Selanjutnya kita akan mengenal konsep pengujian perangkat lunak. Kalau adik-adik lihat di sini ada 6 tahap. Tentunya urutannya adalah nomor 1 planning, nomor 2 analisis, nomor 3 design, kemudian 4 implementation, 5 integration, testing, dan 6 maintenance. Kalau adik-adik lihat ketika kita ingin menguji, itu tidak hanya langsung menguji, tetapi ada perencanaan dulu. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita pengen menguji sebuah aplikasi berbasis desktop, maka kita punya planning, apa yang perlu diuji. Misal aplikasi ini berhubungan dengan monetarisasi, oh berarti berhubungan dengan keuangan, maka bagusnya dia perlu ditangani oleh pengujian yang kuat. Contohnya, tidak hanya pengujian fungsional, tapi juga harus pengujian berbasis kerentanan. Maksudnya, pengujian itu harus mampu mengetahui berapa sih aplikasi ini tahan terhadap hacking atau terhadap load balancing, atau mungkin ketika aplikasi itu menggunakan koneksi internet, kalau putus di tengah jalan misalnya ya karena transaksi keuangan, apa yang dilakukan oleh aplikasi. Nah, itu perlu dipertimbangkan sehingga planningnya memang harus dilakukan. Jadi seorang tester itu akan memilih metode apa sih untuk pengujian perangkat lunak tadi. Kemudian analisis itu dari planning dia akan menganalisa data-data yang diperlukan. Design, kemudian implementation. Jadi ada pasti untuk pengujian itu ada template-template yang perlu dilakukan. Karena pengujian aplikasi yang besar itu tidak hanya 1-2 orang, mungkin satu divisi atau satu perusahaan itu bisa. Kemudian barulah dia melakukan pengujian di tahap nomor 5 dan juga maintenance, gitu ya, untuk feedback dan seterusnya. Baik. Nah, di sini ada pengertian pengujian perangkat lunak, yaitu proses penilaian kualitas perangkat lunak untuk memastikan perangkat lunak tersebut sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Jadi fungsi yang diharapkan itu sudah
ada pada saat mungkin aplikasi tadi ada stakeholdernya atau penggunanya, pasti ada tujuan akhirnya. Nah, kita sebagai pengembang itu pengen eh, sampai ke titik itu. Kemudian sebagai seorang tester, bisa jadi tester itu juga pengembangnya, atau tester itu orang lain selain dari pengembang, itu bisa memberikan jaminan apakah aplikasi yang dipakai atau aplikasi yang digunakan itu sesuai dengan fungsi yang tadi dijadikan sebagai tujuan. Itu. Sehingga garis besarnya pengujian perangkat lunak itu bisa menemukan errornya atau bugnya seperti itu. Jadi kalau adik-adik menguji perangkat lunak, terus ada errornya, misalnya perangkat lunak kita sendiri ya sebagai developer, ada errornya, itu jangan sedih, tapi harusnya bersyukur karena sudah temu nih ada errornya, adik-adik bisa mencari solusi. Jadi pengujian perangkat lunak itu uh, tidak seperti oh kalau lolos, kalau bagus malah seneng gitu ya. Padahal itu pengujian pertama ya. Kalau pengujian beberapa kali tidak ada error itu wajar. Tapi kalau pengujian pertama tidak ada error itu seneng, itu malah harusnya salah ya. Pengujian pertama harus bisa mendapatkan error sehingga nanti bisa diperbaiki uh, dan errornya tidak ditemukan oleh pengguna akhir. Oke. Nah, di sini pentingnya pengujian perangkat lunak. Adik-adik bisa melihat ada banyak proyek software itu gagal di mungkin launching pertama, tidak bisa diupdate kembali. Software yang bagus itu kan dia terus berinovasi. Jadi selain launchingnya bagus, dia juga bisa terus-menerus meningkat. Mungkin contohnya sudah banyak ya. Kemudian ada banyak software itu telat. Jadi bagus nih, kita punya ide bulan ini, bulan depan mungkin berbeda lagi. Jadi kalau bulan ini belum selesai, bulan depan baru launching, pasarnya sudah beda, makanya tidak laku atau gagal mendapatkan target. Nah, sehingga kalau telat, over budget, dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan pengujian sehingga bisa aplikasi atau software yang dikembangkan itu uh, mampu untuk bisa sampai ke tujuan pada saat awal merancang. Baik. Dari yang tadi adik-adik lihat, itu sebenarnya alurnya dari Somerville sudah merangkum dan kalau adik-adik lihat, ini cukup mudah untuk bisa diterapkan pada saat nanti Anda ingin mengembangkan aplikasi Anda sendiri. Dari mulai mendesain, kemudian mendesain dokumentasi mau pakai pengujian apa, kemudian mendesain tes datanya atau case-nya nanti isinya apa, kemudian mencoba aplikasinya, hasilnya, dan dibandingkan dengan yang ingin diharapkan atau actual result. Kemudian yang terakhir, test report ini penting. Kayak skripsi pasti ada laporannya ya, nah itu test reportnya. Itu harus ada. Kalau seorang tester yang profesional, maka test reportnya sudah ada template-nya. Karena template-nya itu bisa dijadikan dokumentasi sebagai jaminan aplikasi itu baik atau enggak. Bisa juga sebagai catatan untuk tim yang lain. Misalnya di situ banyak divisi dari sebuah perusahaan perangkat lunak ya. Jadi divisi satu sudah menguji, nanti mungkin akan dibaca oleh divisi yang lain. Maka tes reportnya sudah ada template-nya dan harus bisa mengikuti sehingga membantu divisi yang lain. Oke, sekarang saya coba bertanya. Pertanyaan pertama adalah bagian mana yang termasuk functional testing? Silahkan, mungkin Mas, siapa? Dimas Rizky mau jawab? Mungkin bagian yang itu stress testing itu. Oke, stress testing.
Oke, itu jawaban Mas Dimas Rizky ya. Ada lagi yang mau jawab tambahannya, Mas Zaki? Nggak apa-apa. Oke, fungsi eh, sebuah aplikasi itu kan ada. Contohnya kemarin ada yang melakukan sebuah pengamatan di mana menggunakan My Presensi ya. Nah, itu berarti Anda menggunakan functional testing. Berarti kalau dari sini, dari contoh ini, itu adalah acceptance testing. Oke, saya bertanya dulu ya. Bagaimana jika kita sebagai seorang pengembang perangkat lunak itu tidak seperti yang kita lihat kayak website, kayak aplikasi Android. Nah, itu kalau kita melakukan pengujian untuk aplikasi perangkat lunak yang bentuknya coding atau model, itu bagaimana melakukan pengujian? Silahkan dijawab. Moga dijawab boleh. Izin menjawab, Bu. Oh, oke, Mas Kalau Rizal, silahkan. untuk seperti yang model atau bentuknya coding itu kan tergantung ya, Bu. Apa maksudnya ada yang kalau misalnya untuk penelitian saya misal model itu kita ada apa namanya standarnya sendiri. Jadi untuk training di computer vision itu ada apa namanya? Ketika training itu ada validasi. Nah, validasi itu sendiri sudah sebagai bentuk pengujian gitu. Jadi ketika model di training dia langsung diuji untuk memantau gitu, memantau apa namanya ke, kehandalan dari model itu sendiri. Nah, untuk setelah itu kan baru dites di data yang belum pernah dilihat oleh si model itu. Mungkin seperti itu juga. Jadi ada Ya, hmm, baik. Terima kasih, Mas Rizal. Saya tambahkan ya. Jadi betul ya. kata Mas Rizal tadi, karena Mas Rizal itu eh, suka dengan computer vision, itu kan bikin model. Jadi bagaimana cara mengujinya? Nah, untuk jenis-jenis hal-hal seperti itu, maka pengujiannya berbasis apa validitas dari modelnya. Misalnya computer vision punya aturan sendiri kalau menguji berdasarkan apa. Nah, itu diikuti sesuai dengan model yang digunakan. Baik. Terima kasih Mas Rizal. Semoga juga bisa menambah informasi untuk adik-adik semua. Baik. eh, saya akan lanjutkan. Ada yang bertanya, Mas Ragil, apakah mau bertanya? Di sini yang berbasis website itu ada Mas Ragil dan Mbak Maya ya. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Satu lagi pertanyaan. Oke lah. Kalau tidak ada bertanya, saya yang bertanya. Mohon bisa dijawab. Mungkin yang lain boleh menjawab juga. Oke. Apakah yang dimaksud dengan user acceptance testing yang Anda ketahui? Jadi nggak usah takut salah ya. User acceptance testing itu merupakan pengujian pendataan pengguna. Jadi setiap akhir dari pengujian perangkat lunak itu dilakukan oleh pengguna akhir end user atau klien untuk memverifikasi apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan kebutuhan dan apakah sistem tersebut siap digunakan di lingkungan Ya, tersebut. betul. Itu untuk UAT ya. Jadi ke penggunanya. Sehingga kalau adik-adik ada klien, bisa digunakan aplikasinya untuk dites oleh pengguna. Sekarang, smoke testing tadi bagaimana? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab Ibu Dia. Boleh, monggo Mas. Untuk pengujian smoke testing itu lebih ke sistem secara spesifikasi dan struktur Ibu. Fungsinya untuk berjalan dan sesuai harapan si programmer Ibu.
Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Mas Agil. Oke, semoga beberapa informasi tersebut berguna untuk adik-adik dalam mengamati aplikasi-aplikasi yang mungkin sekarang digunakan, yang sering dikenal. Jadi, termasuk ini adalah tugas untuk adik-adik semua, bagaimana kita setelah melakukan pembelajaran hari ini terkait pengujian perangkat lunak, adik-adik bisa mengamati beberapa aplikasi yang sering digunakan, kemudian mulai lebih jeli lagi melihat apakah aplikasi tersebut ada kekurangan. Jadi ada feeling, oh ini kayaknya ada yang kurang cocok. Nah itu bisa diamati, kemudian bisa ditulis juga bagaimana solusi yang Anda harapkan. Yang mungkin bisa menjadi peluang untuk kita jadikan sebagai pengujian. Artinya, kira-kira begitu. Ini untuk tugas minggu depan. Baik, sekian. Dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.